Lalu kasus ke-6, pada tahun 2020 semua ekonomi diprediksi resesi Indonesia minus 2% sampai minus 5%. Kenyataannya cuma minus 2,07%. Di 2021 diprediksi recovery lambat, ternyata rebound 3,99%. Masalahnya, proyeksi ini dipresentasikan tanpa margin of error atau confidence interval. Media bilang alih prediksi, padahal uncertainty ekonomi sangat tinggi saat pandemi ini. Pemerintah juga salah pakai proyeksi untuk justifikasi kebijakan, padahal projectionnya sendiri sangat tidak pasti. Sesuai dengan teori yang sebelumnya saya ambil, yaitu tentang dealing with uncertainty dengan kasus proyeksi ekonomi pandemi Indonesia pada tahun 2020 sampai 2023. Jadi di sini saya akan menganalisis fallacy pada kasus tersebut. Nah, kasus proyeksi ekonomi Indonesia selama pandemi COVID-19 menunjukkan bagaimana berbagai bias kognitif dan logical fallacy dapat mempengaruhi pengambilan keputusan publik. Pada tahun 2020, para ekonom memprediksi Indonesia akan mengalami resesi dengan kontraksi ekonomi antara minus 2% hingga minus 5%, dan kenyataannya ekonomi terkontraksi sebesar minus 2,07%. Namun, proyeksi untuk pemulihan di tahun 2001 ternyata terlalu pesimistis karena ekonomi Indonesia berhasil rebound dengan pertumbuhan 3,69%. Beberapa fallacy utama yang muncul dalam kasus ini adalah false precision fallacy, di mana ekonom memberikan angka yang tampak sangat presisi seperti resesi minus 3,2% untuk menutupi ketidakpastian tinggi. Lalu ada appeal to authority fallacy, di mana media dan publik menerima proyeksi tanpa mempertanyakan metodologi hanya karena disampaikan oleh para ahli. Lalu ada overconfidence bias, dengan mempresentasikan proyeksi seolah kepastian tanpa menyebutkan margin error, serta yang terakhir ada confirmation bias, di mana pemerintah memilih ekonom dengan proyeksi optimistis sementara oposisi menyoroti yang pesimistis. Dampak dari berbagai fallacy ini sangat signifikan terhadap kebijakan publik dan kepercayaan masyarakat. Pemerintah membuat paket stimulus berdasarkan proyeksi yang overconfident sambil meremehkan durasi dan severity dampak pandemi, serta melakukan expectation management yang menyesatkan kepada publik. Media terjebak dalam sensasionalisme dengan memberikan coverage lebih besar pada proyeksi ekstrim dan menerapkan false balance dengan memperlakukan semua proyeksi sebagai equally valid. Ketika proyeksi meleset, kepercayaan publik terhadap institusi menurun dan muncul skeptisisme berlebihan terhadap semua data ekonomi, menciptakan lingkungan setan ketidakpercayaan terhadap expertise. Pembelajaran utama dari kasus ini adalah bahwa uncertainty merupakan bagian inheren dari economic forecasting, namun sering disamarkan sebagai uncertainty melalui false precision dan appeal to authority. Untuk menghindari fallacy serupa, para ekonom perlu selalu menyatakan confidence interval dan mengakui ketidakpastian dengan jelas. Media perlu melaporkan margin error dan memberikan konteks track record akurasi, sementara publik perlu mengembangkan sikap skeptical but informated dengan mempertanyakan metodologi dan mencari range daripada single point prediction. Dalam situasi high uncertainty seperti pandemi, yang penting bukan akurasi proyeksi, melainkan transparansi tentang ketidakpastian dan robust decision making framework yang dapat menangani multiple scenarios, di mana proyeksi ekonomi seharusnya menjadi start point for discussion, bukan end point for decision. Nah, jadi itu adalah fallacy dari kasus proyeksi ekonomi pandemi Indonesia pada tahun 2020 sampai 2023.